NIM 1919 1050 1030 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Tahun angkatan 2019 kelas B. Nah, di sini aku akan memberikan materi mengenai pengenalan apa sih pentingnya dari SIG atau Sistem Informasi Geografis itu, dan juga cara membuat peta di aplikasi ArcMap lengkap beserta cara membuat layoutnya. Nah, tonton terus ya video yang aku buat ini, semoga bermanfaat dan juga jangan lupa dipraktekkan ya. Nah, di video ini aku akan memberikan tutorial mengenai cara membuat peta khususnya di tempat tinggalku, tapi kalian juga bisa menerapkannya di tempat lainnya, tinggal merubah dari SHP yang nantinya kalian gunakan. Aku tinggal di RW 1 Dusun Mohjejer, Desa Mohjejer. Dimanakah itu? Nah, tepatnya di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto sendiri adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang letaknya di timur Pulau Jawa. Namun, dari Kabupaten Mojokerto sendiri lokasinya berada di tengah-tengah Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Tonton terus ya tutorialnya, jangan lupa dipraktekkan nih. Semoga bermanfaat ya. Nah, untuk mengawali pembicaraan ini, aku akan menjelaskan mengenai apa sih SIG atau Sistem Informasi Geografis itu. Nah, SIG atau Sistem Informasi Geografis itu adalah informasi khusus untuk mengolah data yang mempunyai informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Dengan pengertian lain, sistem geografis ini merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan juga menampilkan informasi dengan bereferensi geografis, seperti data yang diidentifikasi berdasarkan lokasi yang ada dalam database. Nah, SIG ini atau Sistem Informasi Geografis ini biasanya diolah dengan menggunakan aplikasi yang bernama ArcGIS. Nanti ya kita bahas tentang apa sih aplikasi ArcGIS itu. Nah, setelah sebelumnya memahami mengenai pengertiannya, maka kita dapat menyimpulkan apa sih manfaat yang didapat dari kita mempelajari GIS ini. Nah, dengan adanya GIS ini akan mempermudahkan user atau penggunanya untuk dapat menganalisis lalu mencari suatu informasi sehingga dapat membantu penggunanya dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan data atau fakta yang terjadi. Nah, dilihat dari manfaat tersebut, maka seorang perencana atau seorang planner sangat membutuhkan GIS ini. Nah, GIS juga dapat menghasilkan data spasial yang susunan geometrinya mendekati keadaan yang sebenarnya dengan cepat dan dalam. Dengan teknologi sistem informasi geografis ini, maka dapat digunakan untuk investigasi secara ilmiah. Lalu pengelolaan sumber daya alam, yang selanjutnya adalah perencanaan pembangunan, lalu kartografi dan perencanaan rute. Misalnya saja, SIG ini akan membantu seorang perencana dengan cepat untuk menghitung waktu dari tanggap darurat saat terjadinya bencana. Lalu, contoh selanjutnya adalah SIG ini dapat digunakan untuk mencari lahan basah atau wetlands yang membutuhkan perlindungan dari adanya polusi. Nah, untuk memperdalam materi yang sudah aku sampaikan, maka terdapat 4 bidang yang sangat berpengaruh terhadap adanya SIG atau Sistem Informasi Geografis. Nah, manfaat yang pertama adalah pada bidang manajemen tata guna lahan. Nah, pemanfaatan dan juga penggunaan lahan merupakan bagian dari kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya untuk dapat melakukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Jadi, lahan-lahan tersebut dibagikan ke dalam beberapa zona. Misalnya saja, wilayah pemanfaatan lahan yang terdapat di daerah perkotaan biasanya terbagi menjadi daerah pemukiman, lalu industri, perdagangan, perkantoran, dan juga fasilitas umum lainnya. Terdapat juga jalur zona hijau atau RTH. Nah, SIG ini dapat membantu untuk membuat perencanaan pada masing-masing wilayah yang diperlukan. Lokasi dari utilitas-utilitas yang akan dibangun tersebut di daerah perkotaan perlu untuk dipertimbangkan agar keadaannya lebih efektif dan juga tidak melanggar
kriteria-kriteria tertentu yang biasa menyebabkan ketidakselarasan dalam wilayah perkotaan. Nah, untuk bidang yang kedua adalah inventarisasi sumber daya alam. Secara umum atau secara sederhana, manfaat dari sistem informasi geografis ini dalam data kekayaan sumber daya alam ialah untuk memahami atau mengetahui persebaran dari sumber daya alam yang ada. Misalnya untuk mengetahui keberadaan minyak bumi, batu bara, emas, lalu besi, dan juga barang-barang tambang lainnya. Lalu yang kedua manfaatnya adalah untuk mengetahui persebaran dari kawasan lahan. Nih, terdapat kawasan lahan yang potensial dan juga lahan yang kritis. Lalu terdapat juga kawasan hutan yang masih baik ataupun hutan yang sudah rusak. Lalu juga terdapat kawasan lahan pertanian atau lahan perkebunan, dan juga pemanfaatan perubahan dari penggunaan lahan ataupun rehabilitasi dan konservasi pada lahan. Lalu manfaat yang ketiga adalah untuk pengawasan daerah bencana alam. Nah, untuk pembagian yang ketiga yaitu di bidang perencanaan wilayah dan kota. Nah, di sini terdapat 5 manfaatnya, yaitu yang pertama untuk bidang sumber daya alam. Pada bidang sumber daya alam ini terdapat kesesuaian seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan dan energi, lalu analisis daerah rawan bencana. Lalu manfaat untuk bidang daerah perencanaan. Misalnya saja perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kawasan, lalu penataan sistem dan status pertanahan. Nah, yang ketiga yaitu pada bidang manajemen atau sarana-prasarana yang terdapat dalam suatu wilayah, seperti manajemen sistem informasi jaringan air bersih, lalu perencanaan dan perluasan jaringan listrik. Nah, yang keempat adalah untuk bidang pariwisata, seperti untuk inventarisasi pariwisata dan analisa potensi pariwisata pada suatu daerah. Nah, yang kelima adalah untuk bidang transportasi, seperti inventarisasi jaringan transportasi publik, lalu kesesuaian rute alternatif, lalu perencanaan dalam perluasan jaringan jalan yang ada dalam suatu perkotaan. Nah, untuk yang terakhir atau yang keempat adalah di bidang sosial. Nah, bidang sosial ini terdapat manfaat apa saja sih? Nah, pada bidang sosial ini, SIG dapat dimanfaatkan ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah untuk mengetahui potensi dari persebaran penduduk. Nah, yang kedua ini digunakan untuk mengetahui luas dan juga persebaran dari lahan pertanian beserta dengan drainasenya. Lalu yang ketiga adalah untuk pendataan dan juga pengembangan data jaringan transportasi. Yang keempat adalah untuk pendataan dan juga untuk pengembangan pusat-pusat dari pertumbuhan penduduk dan juga pertumbuhan pembangunan. Lalu yang terakhir adalah digunakan untuk sebagai pendataan dan juga pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, lalu sekolah, rumah sakit, terus sarana hiburan dan juga perkantoran yang ada di permasyarakatan. Nah, data-data dari sistem informasi geografis tersebut diolah melalui aplikasi yang bernama ArcGIS. Nah, aplikasi ArcGIS ini seperti apa sih? Aku akan menjelaskan aplikasi ArcGIS secara lengkap nih. Nah, aplikasi ArcGIS adalah suatu software yang dikembangkan oleh Esri yang merupakan kompilasi dari fungsi-fungsi yang berbagai macam di dalamnya. Nah, aplikasi ArcGIS ini ada sejak tahun 2000. Produk utama dari ArcGIS adalah ArcGIS Desktop, di mana ArcGIS Desktop ini merupakan software profesional yang komprehensif dan dikelompokkan atas 3 komponen, yaitu ArcView, ArcEditor, dan juga ArcInfo. Nah, ArcGIS ini mulai dikenalkan ke publik oleh Esri pada tahun 1999 dengan versinya yang pertama yaitu ArcGIS 8.0 atau ArcGIS versi ke-8. Aplikasi ArcGIS ini terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Nah, saat ini sudah ada aplikasi ArcGIS dengan versi terbarunya. Hingga saat ini terdapat aplikasi ArcGIS generasi ke-10.
Yang biasanya kita gunakan adalah ArcGIS Desktop. Nah, ArcGIS Desktop ini terdapat 5 tingkat lisensi. Yang pertama yaitu ArcView, lalu yang kedua adalah ArcMap, lalu yang ketiga adalah ArcEditor, yang keempat adalah ArcInfo, dan juga yang kelima adalah ArcCatalog. Nah, setelah mengetahui apa sih aplikasi ArcGIS itu, tentunya harus mengetahui kelemahan dan juga kelebihannya. Kelemahan dari ArcGIS akan aku bahas terlebih dahulu nih. Yang pertama adalah ArcGIS adalah aplikasi yang perlu spek hardware yang lebih tinggi. Dalam artian dalam bahasa simpel, ArcGIS ini adalah aplikasi yang cukup berat. Nah, yang kedua adalah ArcGIS ini secara default tidak support terhadap multi-view dan juga multi-layout. Ini sangat menyulitkan dalam pembuatan peta massal. Lalu yang ketiga adalah penggunaan ArcGIS tidak akan efisien jika tidak menggunakan aplikasi atau beberapa software lainnya. Misalnya saja ketika membuka aplikasi ArcMap nih. Nah, pastinya kita akan memerlukan ArcCatalog, lalu Notepad, dan juga Windows Explorer. Nah, yang keempat nih kekurangannya, ArcGIS ini tidak 100% kompatibel dengan ArcView 3 kali. Proses migrasi ini akan sangat revolusioner, seperti saja migrasi dari Microsoft Word 2003 ke Microsoft Word 2007. Lalu terdapat beberapa kelebihan dari ArcGIS, di balik kekurangannya pasti terdapat kelebihannya. Nah, apa sih kelebihan dari ArcGIS ini? Nah, aplikasi tersebut sangat berguna dalam berbagai bidang dalam kehidupan dan juga lebih unggul daripada sistem informasi yang biasanya. Misalnya, pelayanan kesehatan, contohnya mengembangkan sebentuk peta ilustrasi sehingga dapat memudahkan penggunanya untuk membuat peta dalam suatu wilayah yang mengilustrasikan dari distribusi atau penyebaran terjadinya suatu penyakit. Contohnya saja saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, terdapat aplikasi ArcGIS yang digunakan untuk memetakan di manakah penyebaran dari COVID-19 ini. Lalu yang kedua adalah pada bidang agrikultur. User dapat mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan dari suatu produksi berdasarkan data yang sudah ada dalam sistem informasi geografis ini. Nah, kali ini aku akan memberikan tutorial membuat peta pada RW ku sendiri. Nah, data yang digunakan kali ini menggunakan data dari Basemap. Langkah yang pertama adalah add data. Di add data ini terdapat add data, add Basemap, dan add data from ArcGIS Online. Nah, kali ini aku akan menggunakan data dari Basemap. Pada aplikasi ArcGIS ini telah muncul Basemap-nya. Nah, ini terdapat pilihan yang berbagai macam. Kali ini memilih di imagery. Nah, kita pilih add. Tunggu sampai nantinya muncul peta seluruh dunia. Menggunakan Basemap ini diperlukan koneksi yang cukup kuat. Nah, setelah muncul seperti ini, maka langkah yang kita lakukan adalah kita tambahkan SHP yang sudah kita miliki. Nah, SHP yang kita gunakan untuk mencari lokasi yang akan kita digit petanya, kita bisa download ada di lapak JIS. Nah, kali ini masukkan dulu SHP Indonesia, SHP Indonesia Provinsi. Nah, setelah itu kita tunggu nggak muncul. Nah, setelah muncul kita zoom. Tempat tinggal saya ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, setelah muncul seperti ini, setelah terzoom, setelah itu tambahkan lagi SHP dari kabupaten. Tempat tinggal saya adalah berada di Kabupaten Mojokerto. Setelah SHP dari kabupaten ini sudah dimasukkan, kita cari di manakah lokasi dari kabupaten tempat tinggal kita. Untuk mencarinya, kita bisa klik identify ini.
Nah, di sini kita bisa klik. Oh, ini adalah dari Kabupaten Sidoarjo. Lalu selanjutnya misal ini. Nah, oh ini sudah termasuk dari kabupaten tempat tinggal saya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini termasuk kabupaten tempat tinggal saya, yaitu Kabupaten Mojokerto. Bisa kita close. Lalu kita zoom lagi di Kabupaten Mojokerto. Nah, setelah kita masukkan SHP Indonesia Kabupaten, masukkan lagi SHP Indonesia Kecamatan. Nah, setelah dimasukkan SHP Indonesia Kecamatan, kita cari dari lokasi kecamatan kita tinggal atau lokasi peta yang kita inginkan. Misal ini adalah lokasi dari Kecamatan Pacet dan bukan tempat tinggal saya. Kita close. Lalu misal ini. Nah, ini adalah Kecamatan Jatirejo, bukan kecamatan dari yang saya inginkan. Nah, ini. Nah, ini adalah lokasi dari Kecamatan Gondang, yaitu tempat tinggal saya. Atau di mana nantinya peta akan saya digit. Setelah itu saya zoom lagi. Di sini Gondang. Nah, setelah itu, mengetahui lokasi dari kecamatan, kita tentunya harus mengetahui dari desanya. Masukkan SHP desa. Desa tempat tinggal saya adalah Desa Pohjejer. Jadi kita cari terus sampai nantinya ketemu Desa Pohjejer. Setelah itu, setelah tahu bahwa lokasinya di sini, dapat kita zoom lagi karena saya akan mendigit dalam skala 1 RW. Nah, pada Desa Pohjejer ini tempat tinggal saya berada di Dusun Pohjejer. Nah, Dusun Pohjejer ini memiliki 4 RT dan 1 RW. Nah, lokasi ini kita akan mendigit 1 RW. Jadi sama saja dengan mendigit 1 dusun. Kita hilangkan dulu. Indonesia Kecamatan, Indonesia Desa. Kita hilangkan dulu. Nah, setelah terlihat seperti ini, kita zoom cari tempat tinggal kita. Nah, setelah kita zoom, maka kita dapat mendigit di manakah lokasi dari 1 RW kita tinggal itu. Karena tujuan saya akan membuat peta RW tempat tinggal saya. Ini adalah RW tempat tinggal saya. Nah, untuk membuat batas dari RW, kita dapat membuat save file baru atau SHP baru. Caranya klik katalog, lalu saya akan menyimpannya di folder UAS komputasi. Klik kanan new, lalu pilih save file. Namanya rubah jadi batas RW 01. Pilih poligon, lalu edit, rubah jadi WGS 1984 UTM Zone 49S. Nah, lalu klik OK. Nah, setelah ada ini, lalu kita edit SHP-nya agar membentuk batas dari RW Pohjejer. Caranya klik kanan, lalu pilih edit future, lalu start editing. Klik batas RW 01, continue, pilih batas RW polygon. Nah, di sini warnanya kita rubah menjadi holo. Terus ketebalannya dirubah menjadi 2, lalu warna dari garisnya rubah jadi warna merah untuk memperjelas saja. Nah, langsung kita buat titik-titik.
yang nantinya menjadi deliniasi, menjadi batas dari RW 1 Dusun Pojejer. Nah, ini kita lakukan digitasi sampai nantinya titik ini kembali ke titik awal. Karena saya kurang jelas, maka kita dapat di zoom. Nah, setelah kita zoom, maka dapat lanjut melakukan digitasi. Jika salah, bisa kita ulangi lagi langkah-langkah yang sudah dilakukan. Nah, setelah selesai, pilih finish sketch. Nah, setelah itu bisa klik stop editing, lalu klik save. Nah, langkah yang seperti itu tadi bisa kita lakukan untuk menentukan SHP atau membuat SHP lainnya, misal SHP jalan, lalu SHP lahan terbangun, terus SHP batas RT, terus SHP dari sungai, itu bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Untuk membuat SHP yang lainnya, membuat SHP jalan, membuat SHP sungai, langkah-langkah yang dilakukan adalah sama dengan SHP yang telah dicontohkan pada sebelumnya. Maka saya akan melanjutkan membuat SHP untuk atribut-atribut yang lainnya tanpa saya rekam. Nah, kali ini aku akan mulai ke inti pembahasan, yaitu membuat layoutnya. Nah, ini adalah aplikasi ArtMap yang sudah terbuka dengan dokumen baru. Nah, ya sebelumnya kan sudah membuat SHP dari RW tempat tinggal saya. Nah, maka dari itu langkah yang selanjutnya adalah kita dapat mulai ke pembuatan layoutnya. Nah, dalam pembuatan layout kita dapat klik layout view. Dalam layout view ini, bentuk kertasnya adalah kertas potret. Nah, kita harus mengubah bentuk kertasnya ini menjadi landscape. Caranya, klik file, lalu pilih pack and print setup, lalu di sini muncul namanya. Ini kita rubah menjadi Microsoft Print to PDF. Nah, setelah ini size-nya kita bisa rubah menjadi A3. Setelah size-nya kita rubah menjadi A3, lalu orientation-nya kita rubah menjadi landscape. Untuk ukuran panjang dan lebarnya sudah otomatis akan berubah menyesuaikan dengan ukuran kertasnya. Lalu untuk ukuran sentimeternya ini terserah mau menggunakan apa. Lalu klik OK. Nah, setelah itu layers ini adalah tempat kerja kita nantinya untuk memasukkan peta. Nah, untuk membuat kopnya kita buat dulu garis untuk tepinya. Nah, kita bisa menggunakan rectangle, tapi untuk memudahkan bisa klik ini. Garis di sini ada ukurannya. Nah, di sini ini bisa kita memunculkan garis bantu. Caranya tinggal klik saja di mana kita ingin memunculkan garis bantu itu. Misalnya ini. Maka akan muncul garis bantu ini berwarna biru. Nah, setelah itu klik di sisi kiri juga, lalu di sisi bawah, lalu di sisi kanan. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan kotaknya. Nah, fungsi dari adanya garis bantu ini, maka jika kita membuat kotak ataupun garis, akan langsung menyesuaikan garis bantunya tersebut. Jadi tidak ada istilah nantinya garis yang kita buat itu menjadi tidak lurus. Nah,
ini warnanya seperti ini akan mengganggu lembar yang akan kita bikin. Cara untuk merubahnya, klik kanan, Properties, lalu fill colornya rubah menjadi no color. Garisnya biasanya kita rubah menjadi 2, klik OK. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, ada garis tepinya. Nah, ini untuk layernya, tentunya ukurannya terlalu besar. Bisa kita kecilkan atau kita rubah lebarnya. Nah, terus langkah yang kedua adalah harus membuat garis di dalamnya untuk tempat koordinatnya. Misal di sini kita paskan dulu ini ya. Nah, ini di sini misal kita buat kira-kira juga tidak masalah. Nah, ini akan langsung mengikuti jika tidak tepat. Setelah itu di sini bisa kita buat layersnya. Setelah itu kita bisa membuat kotak untuk kopnya. Caranya klik rectangle, lalu di sini kan sudah ada, tapi di sebelah sini belum ada, jadi kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, jadi kotaknya ini akan langsung mengikuti garis bantu. Nah, pada layers ini kita samakan dulu warnanya. Klik Properties, lalu pilih yang no color. Pastikan pilih yang no color, jangan yang berwarna putih. Setelah no color, klik OK. Oh ya, ketebalannya juga samakan biar nantinya terlihat rapi. Nah, setelah itu pada layers ini kita bisa menambahkan peta yang ingin kita buat. Contohnya saja, saat ini saya akan memasukkan peta RW saya. Bisa menggunakan citra yang sudah di-download dari SAS ataupun dari Basemap. Kalau dari Basemap, tinggal klik di sini di Add Data, pilih yang Basemap. Tapi saat ini saya akan menggunakan citra yang sudah di-download di aplikasi SAS. Klik katalog, lalu pilih saya sudah memiliki delineasi. Nah, seperti ini. Maka nantinya akan muncul di tengah-tengah. Setelah itu, untuk mengetahui batas-batasnya, maka dapat memasukkan SHP yang telah dibuat. Contohnya saja, ingin memasukkan batas dari RW, lalu memasukkan SHP batas RT. Nah, untuk memperjelas, maka dapat kita zoom to layer. Nah, seperti ini. Lalu SHP yang selanjutnya adalah misalnya lahan terbangun. Nah, di sini adalah titik-titik lahan terbangun yang ada di RW tempat tinggal saya. Lalu kita juga bisa memasukkan jaringan jalan. Terdapat jalan lokal dan juga jalan kolektor. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat jalan kolektor, jalan lokal, terus lahan terbangun, batas RT akan sama dengan membuat delineasi dari batas RW tadi. Dilakukan dengan digit satu persatu dengan editor ini. Nah, selanjutnya saya masih memiliki SHP yang lain. Misalnya terdapat fasilitas bangunan umum nih.
ini adalah SHP berupa titik. Di sini akan ada titik dari fasilitas pemerintahan dan bangunan umum, berupa adanya kantor dari Dinas Pendidikan kecamatan. Lalu di sini terdapat bangunan umum berupa kantor kepala desa. Lalu di sebelah sini ada bangunan pemerintahan, yaitu kantor kepala dusun. Lalu di sini terdapat fasilitas juga, yaitu adanya kantor perhutani. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan SHP dari fasilitas pendidikan. Nah, fasilitas pendidikan ini terdapat di sini, hanya di sini saja. Ini adalah fasilitas pendidikan yang masuk di RW 1 Dusun Poh Jejer, Desa Poh Jejer. Karena terdapat sekolah dari mulai TK, lalu SD, lalu MTS atau sekolah SMP Islam, lalu Madrasah Aliyah. Nah, yang selanjutnya saya juga memiliki SHP fasilitas dari perdagangan dan jasa. Nah, perdagangan dan jasa ini terletak di sebelah sini. Ini adalah pusat dari perdagangan dan jasa yang terdapat di Desa Poh Jejer, yaitu adanya Pasar Poh Jejer. Selanjutnya, saya juga masih memiliki SHP yang sudah saya buat tadi, fasilitas peribadatan. Ini karena saya sudah membuatnya, jadi tinggal memasukkan saja. Nah, fasilitas peribadatan ini tersebar di masing-masing RT. Ada di RT 2, RT 1. Nah, untuk mengatur warna dari SHP-nya ini, biasanya batas RW itu warnanya itu hanya diwarnai dengan garisnya saja. Jadi ini kita rubah warnanya menjadi hollow, lalu garisnya kita rubah jadi 2, lalu outline colornya kita rubah warnanya merah. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah peta dari Desa Poh Jejer. Lahan terbangunnya akan saya rubah warnanya menjadi kuning. Lalu outline colornya nggak ada. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kembali lagi ke topik yang awal, yaitu membuat kop dari peta itu sendiri. Nah, untuk layers ini belum memiliki grids atau titik koordinatnya yang ada di atas ataupun samping-samping layersnya, maka kita harus menambahkan, karena ini nantinya membuat peta yang sesuai dengan SNI. Caranya bisa klik di layers, klik kanan, lalu pilih properties, pilih di grid, lalu pilih new grid. Nah, pastikan pilih yang graphical device map by meridians and parallel. Nah, lalu klik next. Nah, ini pilih, lalu selanjutnya pilih yang labels only, lalu pilih yang minnya 5, 0, minnya 5, lalu klik next. Nah, setelah itu muncul seperti ini, klik next, klik OK. Nah, maka setelah kita OK akan muncul nilai dari grids-nya di sini. Grids ini menunjukkan koordinat dari peta yang telah kita buat, seperti itu. Setelah itu kita bisa klik di sini. Nah, misalnya kita ingin pada baris yang pertama kita membuat kop di sebelah sini, lalu tulisan instansinya di sebelah sini. Maka kita perlu pembatas berupa garis. Nah, garis ini harus menyatu dengan kotak yang telah kita buat sebelumnya.
Caranya seperti apa? Maka kita harus membuat garis bantunya tadi terlebih dahulu agar garis yang kita buat bisa pas dalam kotak. Nah, setelah itu kita klik di sini, pilih yang line. Nah, misal kita ingin di sini, lalu di sini. Jika tidak ada garis bantu, maka nantinya kita harus meluruskan dengan manual. Supaya kita lebih mudah, maka kita bisa menggunakan garis bantu. Nah, ini kita misalnya ingin membuat di sini kekecilan, lalu kita bisa geser. Misal garis ini sudah tidak kita perlukan, klik kanan, lalu pilih yang clear width ini. Nah, kalau kita ingin menghilangkan semuanya, maka pilih yang clear all. Kalau cuma satu, pilih yang clear saja. Nah, seperti ini. Misal di sini akan memasukkan logo dari Universitas Jember, yaitu logo dari universitas saya. Misalnya di sini saya akan mencari dari file yang sudah saya punya. Ini kalau tidak salah logo yang saya punya. Nah, misalnya saja ini. Lalu kita perkecil. Setelah itu kita paskan di sini di garis yang sudah kita buat. Nah, setelah dibuat logo seperti ini, kita bisa tambahkan teks. Caranya bisa di klik teks. Caranya dengan kita klik di sini teks. Misal di sini saya akan menambahkan judul, yaitu nama dari prodi tempat saya kuliah, perencanaan wilayah dan kota, Universitas Jember. Jadi biasanya untuk yang di awal sendiri dimasukkan logo dan juga nama dari instansinya. Klik OK. Nah, tinggal kita sesuaikan ukurannya. Misal saya buat 12 Times New Roman. Tidak masalah Arial sebenarnya, tapi biasanya untuk yang baku kita gunakan Times New Roman. Kita juga bisa mengatur posisinya sesuka kita akan seperti apa. Oh iya, agar ini bisa pas di tengah, kita wajib mengatur titik tengahnya. Nah, untuk mengatur titik tengahnya, kita paskan saja dengan ini. Untuk gambarnya langsung kita seret saja. Nah, seperti ini, akan pas di tengah. Nah, kita harus membuat judul dari peta tersebut. Misalnya, judul tersebut kira-kira segini. Nah, kita bikin garis. Lalu kita tinggal copy saja untuk membuat garis selanjutnya. Nah, ini sudah pasti pas di sini, bisa kita langsung taruh. Nah, dapat terlihat jika garisnya menyatu. Nah, setelah itu kita bisa memberikan judulnya. Misal ini saya beri nama peta delineasi RW 01 RW 01 Dusun Poh Jejer.
Lalu di sini Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, misalnya saja seperti ini. Lalu pilih yang tengah. Oke. Setelah itu rubah dulu fontnya. Nah, seperti ini. Saya beri garis bantu lagi. Karena ternyata kekecilan, jadi garis ini saya geser. Untuk tulisannya ini, saya akan menghilangkan garis bantu yang ada di sini. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke yang kedua, yaitu membuat skalanya. Kita buat lagi, misalnya segini. Lalu kita kasih garis lagi. Setelah kita buat garis, kita bisa menambahkan mata anginnya. Caranya klik di sini insert, lalu pilih ini north arrow. Di sini terdapat macam-macam mata angin yang bisa kita pilih. Saat ini saya akan menggunakan mata angin ini. Klik OK. Setelah itu masukkan skalanya yang akan digunakan. Nah, di sini ada scale bar dan juga scale text. Scale bar ini bisa kita pilih terserah sesuai dengan keinginan. Namun rubah dulu karena ini ukuran mili. Properties, lalu number of division ini terserah. Lalu labelnya ini division labelnya ini biasanya kita menggunakan meter. Nah, setelah itu klik OK. Lalu pilih OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, adanya scale bar ini menyesuaikan dengan peta yang kita buat. Jadi kita tidak perlu untuk mengaturnya lagi. Setelah itu kita juga bisa mengecilkan. Nah, seperti ini kalau sudah kita kecilkan. Lalu pilih lagi scale text. Nah, scale text ini biasanya kita memilih ini, yaitu 1 banding berapa. Oke. Nah, ini adalah skala yang terbentuk dari peta kita. Lalu akan kita tambahkan di sini tulisan, yaitu skala. Nah, setelah kita membuat skala, ada baiknya kita menulis sumber apa yang kita gunakan untuk membuat peta ini. Misalnya pada peta ini saya menggunakan sumber, kita klik di sini, sumber base map, lalu yang kedua RBI, selanjutnya survei sekunder. Klik OK. Nah, setelah sudah ada sumbernya, kita dapat memasukkan legenda dari apa saja yang terdapat pada peta kita. Yang pertama, kita harus membuat judul terlebih dahulu, legenda. Setelah itu kita bisa lanjut membuat legendanya. Nah, yang selanjutnya ini adalah kita membuat legenda. Setelah membuat legenda dengan judulnya di sini, lalu kita bisa membuat legenda dengan program yang sudah ada pada aplikasi ArtMap ini, ataupun kita membuat secara manual. Caranya klik insert, lalu
Flag J. Lalu setelah itu klik next. Setelah klik next, tunggu sampai selesai. Biasanya ini loading agak lama. Nah, setelah itu klik next lagi, next terus, finish. Nah, akhirnya akan muncul legenda seperti ini. Kita perlu menambahkan peta insert di sebelah bawah sini. Sebenarnya peta insert ini ditujukan agar peta tersebut jelas berada di posisi mana. Caranya kita tambahkan garis terlebih dahulu. Setelah kita tambahkan garis, lalu pilih insert, pilih data frame. Nah, data frame ini kita taruh di sebelah sini. Posisinya harus kita paskan dengan garis yang sudah kita buat. Lalu pada data frame itu kita masukkan SHP dari kecamatan dan juga desa Indonesia yang sudah kita download sebelumnya. Masukkan SHP kabupaten. Lalu di atasnya kita harus menimpa dengan SHP kecamatan. Nah, di sini kita harus mengklik zoom to layer agar lebih jelas. Nah, setelah selesai seperti ini, peta insert sudah dimasukkan. Apabila ingin di zoom lagi juga tidak masalah. Tapi untuk mempercepat durasi, maka saya lanjut ke step yang selanjutnya. Nanti tinggal di zoom saja sendiri. Nah, untuk menghilangkan garis bantu ini, maka kita bisa klik kanan, lalu clear all grids. Maka, nah di sini sudah selesai peta yang kita buat. Maka kita dapat melakukan ekspor map yang sudah kita buat dan peta yang kita buat telah selesai dan bisa disimpan. Nah, itu tadi video yang sudah aku buat menjelaskan mengenai SIG, Sistem Informasi Geografis, dan juga cara membuat peta di aplikasi ArtMap. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan ya. Apabila masih terdapat kekurangan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.